Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andini Murdianto dan teman saya Anggraini Fitria Salsabila. Pada video ini, kami akan membahas mengenai isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklat yang dilakukan pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Selamat menikmati! Pada video ini, ada 8 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tujuan praktikum, prinsip kerja, alat dan bahan, cara kerja, tugas praktikum, hasil dan perhitungan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat soklat. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengenal sistem KLT1D. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D. Diketahui kandungan utama dalam biji lada adalah piperin. Piperin berbentuk kristal berwarna putih kekuningan dan merupakan alkaloid dari golongan piperidin yang memiliki sifat hampir tidak larut dalam air, namun larut dalam alkohol dan eter. Piperin dapat diisolasi dari biji lada dengan alat soklat. Alat soklat digunakan pada ekstraksi solitasi, yaitu metode yang bertujuan untuk memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan parut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Prinsip kerjanya adalah menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Berikut ini adalah alat dan bahan. Yang pertama ada timbangan gram, yang biasanya digunakan untuk menimbang sampel. Yang kedua ada TLC camber, yang digunakan untuk identifikasi piperin secara KLT1D dan 2D. Yang ketiga ada alat-alat gelas, yang biasanya digunakan untuk praktikum berlangsung. Contohnya gelas beker, gelas ukur, corong, dan sebagainya. Yang keempat ada satu set alat soklat, yang biasanya alat ini digunakan untuk ekstraksi piperin dari biji lada. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada biji lada, yang kedua ada reagen Dragendorf, yang ketiga ada toluena, yang keempat ada lempeng silika, yang kelima ada kertas saring, yang keenam ada etil asetat, yang ketujuh ada kloroform, yang kedelapan ada heksan, yang kesembilan ada etanol 96%. Ini adalah bagian-bagian dari set alat soklat. Di nomor 1 ada batang pengaduk, nomor 2 ada labu alas bulat, nomor 3 ada jalur distilasi, nomor 4 ada timbel, nomor 5 ada sampel padat, nomor 6 ada puncak sifon, nomor 7 adalah keluaran sifon, nomor 8 ada adaptor penyambung, nomor 9 ada pendingin, nomor 10 ada keluaran air dingin, dan nomor 11 ada input air dingin. Ini adalah animasi dari ekstraksi solitasi menggunakan alat soklat. Yang pertama adalah pelarut dipanaskan untuk melakukan proses reflux. Uap pelarut akan mengalir ke atas melalui lengan distilasi dan membanjiri bejana yang berisi timbel yang berisi sampel padat. Pendingin akan memastikan bahwa semua uap pelarut mendingin dan menetes balik ke dalam bejana yang berisi sampel padat. Bejana yang berisi sampel padat akan terisi secara perlahan dengan pelarut hangat. Beberapa senyawa yang diinginkan akan larut dalam pelarut hangat. Ketika bejana soklat hampir penuh, bejana akan dikosongkan oleh sifon. Pelarut dialirkan kembali ke labu alas bulat. Timbel akan memastikan bahwa gerakan cepat pelarut tidak membawa sampel padat ikut ke labu alas bulat. Siklus ini dapat diulang berkali-kali, namun pada praktikum ini hanya dilakukan sebanyak 1 siklus. Keuntungan metode ini adalah cukup digunakan 1 batch pelarut yang didaur ulang melalui sampel, tidak perlu banyak pelarut hangat, sehingga sangat efisien. Setelah ekstraksi, pelarut dihilangkan, biasanya menggunakan rotary evaporator, meninggalkan senyawa yang diekstraksi. Ini adalah cara kerja dari isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklat. Yang pertama adalah 50 gram serbuk lada ditimbang dan dibungkus dengan kertas saring. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat soklat. Setelah itu ditambahkan etanol sebagai pelarut pengekstraksi. Setelah itu diekstraksi minimal selama 4 jam selama 1 siklus. Dan yang terakhir adalah dipakatkan pada alat penguap bertekanan rendah, biasanya menggunakan rotary evaporator. Ini adalah cara kerja dari identifikasi piperin secara KLT1D.
Di KLT1D ini digunakan 3 fase gerak yang berbeda-beda. Yang pertama ada toluena dan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Yang kedua ada heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Dan yang terakhir ada chloroform dan etil asetat dengan perbandingan 3:1. Digunakan fase diam berupa silika gel GF254. Setelah itu, piperin ditotolkan. Setelah itu, dilakukan pengamatan oleh sinar tampak UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer dengan bantuan reagen Dragendorf. Ini adalah cara kerja dari identifikasi piperin secara KLT2D. Di KLT2D ini digunakan fase gerak pemilihan terbaik, fase gerak 1D. Digunakan juga fase diam berupa silika gel GF254. Setelah itu, prosesnya sama saja dengan KLT1D. Apa itu volume 1 siklus dan berapa volume 1 siklus yang digunakan? Volume 1 siklus adalah volume yang dihitung ketika pelarut pengekstraksi telah mengisi pipa sifon hingga penuh, dan pelarut tersebut turun mengalir ke labu alas bulat. Volume 1 siklus yang digunakan kurang lebih sebanyak 2 ml, sesuai dengan volume labu alas bulat yang digunakan. Kapan pemilihan metode Soklet boleh digunakan? Jadi, metode Soklet boleh digunakan jika pelarut yang digunakan terbatas atau sedikit, mudah menguap, dan memiliki titik didih yang rendah. Setelah itu, sampel yang digunakan harus memiliki pori-pori yang besar dan tidak dapat dilarutkan oleh pelarut. Apa perbedaan ekstraksi dengan alat Soklet dan alat reflux? Perbedaan ekstraksi dengan alat Soklet dan alat reflux dilihat dalam bahan baku yang dimana metode sokletasi bahan bakunya dimasukkan ke dalam tabung soklet dan pelarutnya berada di dalam labu ekstraksi. Sedangkan dalam proses ekstraksi secara reflux ini bahan bakunya akan tercampur dengan pelarut yang dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Proses ekstraksi dengan pelarut sokletasi akan terjadi kontak langsung antara pelarut dengan bahan baku yang dipanaskan, sehingga diperlukannya suhu yang lebih tinggi dari proses reflux. Berapa titik didih piperin? Titik didih piperin yang didapatkan dari literatur adalah sebesar 127 derajat Celcius. Penentuan rendemen yang dimana di sini sudah terdapat data piperin. Massa serbuk lada yang digunakan adalah 50 gram. Massa glassmaker kosong adalah 66,1279 gram. Massa glassmaker ditambah sampel sama dengan 96,0,279 gram. Rumus dari persen rendemen adalah massa setelah diekstraksi per massa sebelum diekstraksi, di mana massa setelah diekstraksi datanya adalah 29,9 dan data massa sebelum diekstraksi adalah 50. Jadi 29,9 dibagi 50 lalu dikalikan 100%, hasilnya akan 59, titik lebur rendemen ekstrak piperin. Titik lebur yang didapatkan dalam praktikum ini sebesar 137 derajat Celcius. Dan titik lebur yang didapatkan dari literatur adalah 130 derajat Celcius. Ketika titik lebur yang didapatkan tidak sesuai dengan teori, dapat disebabkan oleh hasil isolasi berupa piperin yang kurang murni, atau masih ada senyawa pengotor yang dapat mempengaruhi kemurnian sampel. Ini adalah hasil uji kromatografi lapis tipis 1D dari sampel piperin. Sebelum itu, kita bahas dulu apa itu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Dari praktikum ini, didapatkan nilai RF sebesar 0,62 dengan pelarut toluena dan etil asetat. Didapatkan nilai RF sebesar 0,9 dengan pelarut heksana dan etil asetat,
Dan terakhir ada didapatkan nilai RF sebesar 0,52 dengan pelarut chloroform dan etil setat. Jadi, mana ya fase gerakan terbaik di KLT1D ini? Jadi, fase gerakan terbaik itu adalah toluena dan etil asetat dengan perbandingan 7:3. Mengapa? Piperin adalah senyawa alkaloid semipolar yang cenderung ke nonpolar, sama dengan sifat pelarut toluena dan etil asetat. Nanti, fase gerakan terpilih ini akan digunakan untuk KLT2D. Ini adalah hasil kromatografi lapis tipis 1D dengan berbagai macam pelarut. Di huruf A digunakan pelarut chloroform dan etil setat, di huruf B digunakan pelarut toluena dan etil setat, dan di huruf C digunakan pelarut heksana dan etil asetat. Ini adalah hasil kromatografi lapis tipis kedua 1D dan 2D. Jadi dapat dilihat bahwa plat KLT2D bentuknya kotak, berbeda dengan plat KLT1D yang bentuknya persegi panjang. Dari praktikum ini didapatkan nilai RF1D sebesar 0,54 dan nilai RF2D sebesar 0,69. Apa itu kromatografi lapis tipis 2D? Jadi, KLT2D ini adalah cara yang memungkinkan pemakaian lapisan fase diam yang lebih luas untuk memisahkan campuran yang mengandung banyak komponen. Di KLT2D ini, dua sistem pelarut yang sangat berbeda dapat digunakan secara berurutan pada campuran tertentu. Jadi, memungkinkan pemisahan campuran yang mengandung komponen yang kepolarannya sangat berbeda. Ekstrak akan ditotalkan dan dielusi seperti pada KLT normal, kemudian diputar 90 derajat untuk pengembangan kedua. Tujuan KLT2D ini adalah untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen-komponen solut mempunyai karakteristik kimia yang hampir sama. Ini adalah hasil uji dengan reagen Dagendorf. Reagen Dagendorf ini berfungsi sebagai penampak noda. Reagen Dagendorf akan dibantu dengan pengamatan oleh sinar tampak UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Bercak tinggi di plat pada penotolan standar piperin ini menunjukkan bahwa ekstrak biji lada positif mengandung senyawa aktif piperin. Kesimpulan dari praktikum ini ada 3, sesuai dengan tujuan awal. Yang pertama adalah, piperin dapat diisolasi dengan alat soklat pada ekstraksi solutasi, yaitu metode yang bertujuan untuk memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan cara penyarian berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Yang kedua adalah, kromatografi 1D adalah kromatografi yang memanfaatkan perbedaan kepolaran dari sampel dan fase-fasenya, sehingga sampel ada yang tertahan dan ada yang melaju dengan jarak tertentu. Dan yang ketiga, fase gerak terbaik adalah pelarut toluena dan etil asetat, dengan perbandingan 7:3 karena memiliki sifat yang sama dengan piperin, yaitu senyawa semipolar yang cenderung non-polar. Ini adalah berbagai macam daftar pustaka yang kami dapatkan dari berbagai macam literatur yang digunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa!